Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iben Zani selaku Grup Head Audit Investigasi 1. Kemudian yang saya hormati Pak Sugeng Budianto selaku Senior Audit Eksekutif Investigasi. Hari ini kita akan melakukan pemaparan terkait dengan beberapa klausul SMAP, di mana agendanya akan dipaparkan dari Ibu Mira. Kepada Ibu Mira kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Mohon dapat disampaikan dengan waktu yang singkat dan seksama. Dipersilakan Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Fitro, ya Pak Sugeng, Pak Iben, dan Pak Fitro. Hari ini saya akan memaparkan untuk laporan pengidentifikasian area rawan gratifikasi dan konflik kepentingan di lingkungan IAD investigasi, Pak. Oke, berikut untuk jadi saya sebagai PIC klausul SMAP 722287 dengan laggingnya itu kualitas laporan pengidentifikasian area titik rawan COI dan gratifikasi. Untuk evidence-nya itu, yang pertama laporan pengidentifikasian area titik rawan COI dan gratifikasi. Yang kedua, dokumentasi tinjauan laporan pengidentifikasian area titik rawan COI dan gratifikasi. Kemudian, ini untuk tahapannya, Pak. Yang pertama, kita mengidentifikasi area titik rawan gratifikasi dan mohon maaf, Pak. di proses bisnis unit kerja kita. Kemudian mengidentifikasi penyebab potensi titik rawan gratifikasi dan COI. Yang ketiga, menentukan langkah penanganan atau mitigasi pada area rawan. Kita langsung ke kertas kerjanya ya, Pak. Kertas kerjanya, bentar, Pak. Baik, Pak, berikut untuk laporan identifikasi area rawan gratifikasi dan conflict of interest yang formnya ini sudah kita dapatkan dari divisi kepatuhan, Pak. Untuk jenis kegiatannya itu, 1, pelaksanaan investigasi dan pelaporan. Potensi terjadinya gratifikasi itu yang pertama, auditi memberikan fasilitas yang berlebihan kepada auditor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan investigasi, sehingga dimungkinkan akan mempengaruhi hasil investigasi dan pemberian rekomendasi. Kemudian yang kedua, auditi memberikan buah tangan atau souvenir kepada auditor, sehingga dimungkinkan mempengaruhi hasil investigasi dan pemberian rekomendasi. Ini untuk yang kemungkinan gratifikasinya ya, Pak. Probabilitas potensi gratifikasi ini pernah terjadi, Pak. Ini untuk kemungkinan yang akan datangnya ya, Pak ya. Kemungkinan bisa terjadi itu pernah terjadi. Pernah terjadi itu berarti bisa terjadi dalam rentang waktu 3 tahun terakhir. Dampak kerugiannya itu sedang. Sedang itu kategorinya 1 juta hingga 5 juta rupiah. Kemudian level resiko gratifikasinya itu kategori sedang. Faktor penyebabnya yang pertama, auditor tidak menjalankan komitmen sesuai dengan fakta integritas. Yang kedua, kurangnya pemahaman auditor tentang gratifikasi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari ketua tim, koordinator tim, dan SAE. Kemudian sistem pengendalian dan pengawasan yang ada ini seperti kontrol existing-nya, Pak.
Yang pertama, adanya piagam pengawasan intern PT PLN Persero tahun 2019. Kemudian, adanya fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh pegawai. Kemudian, adanya Perdir 0121 tentang anti fraud. Kemudian peraturan direksi nomor 0076 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di PT PLN Persero, dan yang kelima itu penerapan Good Corporate Governance (GCG). Mitigasi perbaikannya itu yang pertama, atasan melakukan coaching dan mentoring. Yang kedua, atasan terlibat dalam proses rangkaian audit. Untuk yang poin 2, Pak, ini terkait COI-nya, terkait COI, conflict of interest. Kegiatannya itu pelaksanaan investigasi dan pelaporan. Kemudian potensi terjadinya COI, auditi merupakan kerabat atau teman seangkatan atau ex atasan auditor, sehingga dimungkinkan mempengaruhi hasil investigasi dan pemberian rekomendasi. Untuk probabilitas kemungkinan terjadinya itu pernah terjadi. Untuk tingkat dampaknya itu sedang, dan untuk level risikonya itu sedang, Pak. Penyebabnya itu sama, auditor tidak menjalankan komitmen sesuai fakta integritas, kurangnya pemahaman auditor tentang konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan dari ketua tim, koordinator tim, dan SAE. Kontra existing-nya itu piagam pengawasan intern tahun 2019, fakta integritas, Perdir 0121 tentang anti fraud, dan Perdir nomor 122 tentang konflik kepentingan. Mitigasinya itu adalah atasan melakukan coaching dan mentoring. Yang kedua, atasan terlibat dalam proses rangkaian audit. Ini untuk yang form 5. Untuk form 6, hasil dari setelah dilakukan perbaikan, peristiwa risikonya auditor memberikan fasilitas yang berlebihan kepada auditor. Yang kedua itu auditi memberikan buah tangan atau souvenir kepada auditor yang sehingga akan mempengaruhi hasil audit. Mitigasi perbaikan yang dilakukan, atasan melakukan coaching dan mentoring, atasan terlibat dalam proses rangkaian audit. PIC-nya itu DGH, GH, dan SAE. Deskripsi kegiatannya itu adalah GH atau SAE melakukan coaching dan mentoring terkait gratifikasi. Yang kedua, pelaksanaan BAPK diawasi oleh DGH dan GH, serta melakukan gelar perkara dengan SAE dan CAE. Progres tindak lanjutnya itu 100%, setelah dilakukan perbaikan tidak pernah terjadi, dampak kerugian tidak berarti, dan level risikonya rendah, keterangannya selesai. Kemudian, untuk yang konflik kepentingan, peristiwa risikonya itu adalah auditi merupakan kerabat, teman, seangkatan, atau ex atasan auditor, sehingga dimungkinkan mempengaruhi hasil investigasi dan pemberian rekomendasi. Mitigasinya, atasan melakukan coaching dan mentoring, atasan terlibat dalam proses rangkaian audit. PIC-nya DGH, GH, dan SAE. Untuk detail mitigasinya, yang pertama, GH atau SAE melakukan coaching dan mentoring terkait konflik kepentingan. Yang kedua, GH ikut serta dalam pengaturan susunan tim audit. Pelaksanaan BAPK diawasi oleh DGH dan GH, dan melakukan gelar perkara dengan SAE dan CAE. Progres tindak lanjutnya itu 100%. Probabilitas potensi gratifikasinya tidak pernah terjadi, dampak kerugiannya tidak berarti, level resikonya rendah, dan keterangannya selesai, Pak. Seperti itu, Pak. Demikian laporan identifikasi area rawan gratifikasi dan conflict of interest di lingkungan IAD investigasi. Baik, terima kasih Bu Mira.
dari Pak Iben Zani atau dari Pak Sugeng, apakah ada tanggapan atau evaluasinya? Dipersilakan, Pak. Baik, Pak Fitro, Yang saya baik. dulu. Pak Sugeng, gimana? Saya dulu, Pak Sugeng. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sugeng, Pak Fitro, rekan-rekan tim, rekan-rekan investigator, Mira, Pak Tina. Mungkin di sini yang saya usul masukan ya, Pak. Terkait dengan memang di jenis kegiatan ini memang udah dikelompokkan di sini. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini adalah rencana mitigasi atau perbaikan. Jadi rencana mitigasi dan perbaikan saya usul ini sebelum kita melaksanakan ini melaksanakan investigasi, kita menyampaikan kepada manajemen untuk menyampaikan GCG, Pak Fitro. Jadi awalnya kita udah sampaikan dulu ke auditinya, ke manajemennya, supaya kan setiap kita melaksanakan ini, melaksanakan pembahasan data awal ya, dulu sebenarnya entry meeting kan, kita kan udah mengingatkan, saya udah menyampaikan kepada manajemen auditi supaya kita menerapkan GCG. Jadi tidak memberikan, ini kan udah kita ingatkan itu Pak Fitro. Mungkin ini kita tambahkan aja rencana mitigasi di sini, menyampaikan itu ya kepada manajemen auditi ya. Menyampaikan kepada manajemen auditi atau garing yang diundang agar manajemen auditi aja Pak, kan ya, di situ auditi agar dalam proses kita menyampaikan GCG Pak, ya. Menyampaikan kepada manajemen itu tentang GCG, gitu aja. Manajemen itu tentang GCG. Tentang terkait GCG. Penerapan GCG kan kita udah sampaikan itu Pak Fitra kepada ya, ini. Benar Pak, benar. Nah, jadi kita udah sampaikan itu dari awal, kita udah mengingatkan dulu kepada manajemennya. Jadi kita kasih warning dulu ya, untuk supaya jangan memberikan sesuatu kepada kita, kepada tim kita, tim investigasi kan itu. Itu mungkin itu ya yang perlu saya tambahkan ya Mira ya. Mungkin di poin 2 gitu juga Mira. Iya, baik. Kerabat teman dekat ini ya, mungkin pengaturan ini aja ya. Sebenarnya kalau kita mungkin ditambahkan di sini Mira, kita melaksanakan prinsip ini aja Pak Fitro, SPA kita Pak Fitro. Mungkin ditambahkan SPA di sini ya. Mungkin di ini ya Pak, kontrol existing SPA ya Pak. Ya, sistem pengendalian ini kan kita punya SPA. Oh iya, baik Pak. Standar prosedur audit. Jadi kalau udah kita melaksanakan standar prosedur audit kita dengan ini, nggak mungkin biarpun dia kerabat atau apa, ini ya, biarpun kerabat atau teman atau apa, kalau kita melaksanakan standarnya, kita kan nggak mungkin kita ini ya. Yang mungkin kita untuk istilahnya kong kali kong dengan teman-teman kita ya. Pak Iben, mungkin Pak Iben dan Pak Sugeng juga, mungkin pertanyaan saya gini Pak Iben. Ya. Tidak dipungkiri Pak, kalau saya pun punya kawan gitu Pak, di angkatan saya itu kurang lebih ada 250. Saya bisa nggak sebagai ketua tim jujur kepada Pak Iben dan Pak Sugeng, jikalau nanti saya ditugaskan, Pak ini kawan seangkatan saya Pak, khawatirnya saya akan terdapat COI atau conflict of interest terhadap setiap pengambilan keputusan untuk rekomendasi kepada ini Pak. Itu boleh Pak ya, kalau sekedar menyampaikan itu Pak ya. Kita kan Pak Fitro, kita kan harus melaksanakan ini kita kan Pak. Baik Pak. Kompetisi kita, maksudnya kita kan harus melaksanakan integritas ya Pak ya. Betul. Biarpun teman, biarpun ini kalau dia salah, tetap kita kasih ini Pak Fitro. Perbaikan Pak ya. Perbaikan. Baik. Iya, gitu. Kita melaksanakan prinsip ini kita kan, karena kita ditugaskan untuk sebagai investigator, biarpun teman kita salah, jangan kita tutup-tutupi. Baik Pak. Maksudnya kita kasih perbaikan sama dia kan itu, bahwa ini bahwa dia salah kan itu. Ya. Dia
tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku kan itu Pak Fitro. Baik Pak, terima kasih Pak Ibenzani. Mungkin dari Pak Sugeng? Oke, Pak Fitro. Yang pertama, kita akan menjalankan sesuai kaidah, karena semua teman 44.000 orang itu relatif teman semua. Hanya dekat atau dekat atau enggak, artinya pada saat di depan atau pada saat ketemu informal pun kita akan menyampaikan bahwa kita akan akan mencari fakta saja, Pak. Jadi faktanya ini jangan sampai kalau faktanya keliru nanti rekomendasinya keliru. Jadi kalaupun ini teman sendiri, harapannya juga dia open well gitu ya. Open welcome gitu kan. Harapannya itu. Artinya minta tolong kemungkinan konflik of interest-nya, kecuali kalau adiknya atau ini adiknya atau bapaknya atau siapanya yang dekat emosinya lah, itu baru oke mungkin Pak Iben. Hubungan keluarga Tetapi Pak kita ya? ya kalau hubungan keluarga masih memungkinkan lah kita untuk segera diomongkan, Pak, itu ternyata hubungan keluarga saya, itu oke ya. Tapi kalau selain itu, kalau kita kawan-kawan angkatan, kawan main futsal gitu, saya kira lazim kalau kita tetap menegakkan SPA, tetap netralitas, tetap profesionalisme, tetap jalan. Baik Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tadi ketik mengetik tadi, saya lihat masih ada tulisan CAE ya. Nah, mungkin nanti Mbak Mira bisa dicek diganti ke SPI ya kali ya. Oh iya baik Pak. Tuh, kemudian tadi yang kita sebut koordinasi itu ini ya perlu potensinya ya yang masih lemah sehingga bisa mendapatkan hasil yang nggak maksimum gitu tadi ya. Iya Pak. Oke, kemudian ini pelaksanaan sebentar, nomor 1 itu apa Mbak? Nomor 2 kan pelaksanaan investigasi. Nomor 1-nya apa? Sama Pak kegiatannya Pak. Yang atas untuk gratifikasi, yang bawah untuk konflik of interest Pak. Kalau di pelaksanaan itu, di Ya, sini kita nggak menggarisbawahi mana pelaksanaan. Yang disebut pelaksanaan itu dari perencanaan sampai pasca investigasi ya. Iya sampai pelaporan Pak. Itu yang disebut itu ya. Cuman di sini belum nongol ya. Oh. Mungkin di pelaksanaan kurung buka Mir. Ya Pak, gimana Pak? Pelaksanaan itu mulai dari penugasan sampai pelaporan. Mulai dari perencanaan ya. Pak. Perencanaan. Perencanaan sampai pelaporan. Atau langsung aja dibuat gini Pak. Ya. Oke. Kemudian udah ya nomor tadi yang CAE ya Mbak ya, tolong ya. Iya Pak, yang itu di form 6 Pak sudah diganti jadi ke SPI Pak. Oke. Ya. Ini atasan itu siapa ya Mbak ya? Ini di form 6 dijabarkan lagi Pak. Yang mitigasi, kolom mitigasi ini Pak, di form 6 dijabarin lagi. Atasan itu DGH, GH, dan SAE Pak. Oke, sudah ini ya, sudah dijawab ya. Sudah Pak. Oke Pak Iben, dari saya itu Pak Iben. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Dari Pak Iben ada lagi kah sebelum kita tutup? Mira, coba ke atas dulu Mira. Tadi. Ada tulisan 1, 2, 3 itu. Ada yang lepas Mbak, 1, 2, 3, 4 tadi, 4, 5 itu. Ya Pak. Mana Pak? Sebentar Pak Iben, ada satu tadi barusan. Coba 1, 2, 3, 4, 5 itu ada yang ketinggalan tuh.
Nah ini apa ya? Oh, ini. Iya. Ini kontrol existing-nya, Pak. Peraturan-peraturan yang sudah ada di sistem pengendalian kita, Pak. Mira, Urutannya mungkin ya Mira. Pak Fitra, Ya Pak, yang siap. terkait dengan tadi itu Mira diisi form 6, Mira, form 6-nya. Pelaksanaan BAPK ini, Mira, mungkin pelaksanaan staging aja, Mira. Staging 1 sampai 5 diawasi oleh GH, ya kan. Oh, baik, Pak. Jangan BAPK aja. Termasuk juga permintaan data kan juga berhubungan dengan auditi juga ya. Iya. Pelaksanaan investigasi dalam kurung staging 1 sampai 5. Sampai 5 kan itu. 1 sampai 5 aja. Nggak usah stagingnya, nggak usah diketik lagi. Oh, baik, Pak. Nah itu tadi apa tadi itu? Ada kan ada lanjutin lagi kata-katanya tadi. Pelaksanaan PK diawasi atau di apa nih? Gitu. Disupervisi. Supervisi ya, disupervisi oleh ketua tim, koordinator tim, ketua tim, kemudian pra-GP dengan SAE dan GH kan itu. Pra-GP dengan SAE dan GH. GP dengan KSPI kan itu. Ya. Kan nggak mungkin laporan kita ini kita setel-setel ya Pak Fitro. Karena Ya. udah ada berjenjang kan. Ya. Ya. Berjenjang, kemudian laporan juga di gelar perkara juga dengan KSPI kan itu. Ya. Oke. Baik, Oke. Mira, bisa diterima hasil evaluasinya? Bisa, Pak. Sudah. Baik, kepada Mira, terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Kami dari manajemen IAD Investigasi mengapresiasi setiap kegiatan sumbangsih Mira dalam melakukan pemenuhan eviden khususnya untuk sistem manajemen anti penyuapan. Mohon setiap hasil evaluasi dapat diperbaiki dan dilaporkan pada kesempatan secepatnya. Lebih kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitro, waalaikumsalam. Tapi ada satu Pak Fitro. Baik Pak. Itu tadi sampai pelaporan. Kalau tindak lanjut dari pelaporan gimana ya? Masuk mana ya? Tindak lanjut pelaporan. Baik, kita buka lagi, Mira. Maaf, ada yang kelewatan. Ya Pak. Oh ya, Tindak lanjut MTL-nya apa ya? pelaporan. Ya, MTL MHI-nya gimana? Pak, ini kan Pak terkait dengan gratifikasi sama COI. Kalau sudah sampai pelaporan kan sudah hampir nggak mungkin Pak ada gratifikasi atau konflik of interest Pak. Kan itu tinggal eksekusi Pak. Saat pemenuhan MTL bisa nggak gratifikasi? Karena kan itu semuanya sudah tertulis Pak. Kecil kemungkinan MTL itu tereduksi Pak. Alasannya itu ya? Iya Pak, karena kan tahapannya kita sudah clear, sudah melewati GP bersama KSPI, kemudian Exum yang direview KSPI, kemudian dari Exum itu kan keluar MTL, lalu MTL itu kan pakai surat pengantar. Nah kecil kemungkinan di situ ada kegiatan gratifikasi atau konflik of interest Pak. Karena kan tinggal copy paste gitu Pak. Enggak, mungkin Untuk Pak Fitro, tindak lanjutnya mungkin Pak Fitro. Jadi tindak lanjut dari auditinya, iya. Oh baik Pak. Tindak lanjutnya mungkin ini belum sesuai sebenarnya investigator kita
mungkin ada sesuatu udah di close saja kan Pak Vito. Baik, Mira, karena mungkin kita harus lakukan pembahasan detail, Bu Mira, tinggal tambahkan untuk nomor 3 ya, Bu Mira. Di situ Iya, Pak, judulnya nanti. adalah jenis kegiatannya, ditulis aja dulu Mir, nanti kita kuningin. Ya. Terkait dengan proses tindak lanjut hasil investigasi Oleh auditi. Nah, kedepannya mohon dapat dilakukan pembahasan detail, kemudian dilaporkan kepada kami selaku manajemen, Bu Mira. Baik, Pak. Siap, Pak. Segera dilakukan perbaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Pak Iben Zani, ada lagi kah? Cukup Pak, kalau saya Pak. Baik, jikalau cukup, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iben, Pak Sugeng, dan Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup recordnya.